balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza S. Subroto. Gak kerasa banget ya, sekarang udah ada di penghujung tahun. Udah di bulan Desember tahun 2023 dan setelah ini kita akan masuk ke tahun 2024. Untuk budgeting, untuk masalah keuangan gitu, kita akan evaluasi tahun ini dan tahun depan kita akan buat suasana yang baru untuk budgeting atau untuk keuangan supaya bisa lebih tertata, teratur dengan rapi. Karena memang untuk keuanganku, aku tahu tahun ini tuh amburadul banget. Banyak banget aku yang gak lakuin budgeting atau kadang kayak gagal gitu. Dan di tahun depan aku mau berusaha lebih baik lagi. Seperti sekarang, aku akan evaluasi budgetingku di bulan November. Masih ada sisa atau aku melebihi budget? Kalau memang iya, nanti aku akan rubah supaya bisa lebih baik lagi. Seperti token kan, karena aku selalu kasih ke suami langsung ya, jadi nggak mungkin ada sisa. Untuk pulsa juga biasanya aku langsung bayar pakai m-banking, jadi nggak pernah ada sisa karena memang harga pulsanya juga segitu, 50.000 yang aku pakai. Untuk PDAM 50.000 masih cukup karena selama ini cuman 45.000 lah paling mahal. Untuk iuran seperti biasa masih tetap. Untuk LPG juga cuman 1 tabung setiap bulannya. Untuk air galon, nah ini yang naik turun rada susah sih sebenarnya. Lalu untuk beras, aku seperti biasa masih 2 sak yang 5 kiloan, jadi masih cukup untuk untuk uang 150.000. Untuk BPJS juga masih cukup karena itu tabungan ya. Untuk belanja bulanan, puji Tuhan lah 500 itu bagiku masih cukup untuk keperluan aku, L dan juga suami. Lalu sekarang aku akan hitung dulu uang sisa budgeting di bulan November. Ada PDAM 5.000, LPG 5.000, air galon 50.000, untuk beras 10.000, dan belanja bulanan ada 33.000. Jadi totalnya masih ada uang 103.000. Lumayan banget ya, soalnya biasanya kan aku nggak pernah evaluasi, nggak, jarang banget lah untuk aku hitung, untuk aku catat seperti ini karena biasanya uangnya langsung aku pakai untuk jajan. Jadi untuk kali ini aku lakukan evaluasi supaya aku tahu apa yang bisa diperbaiki nantinya. Untuk tahun depan aku akan lakukan evaluasi juga, jadi setiap budgeting nantinya setelah itu aku akan lakukan evaluasi dan semoga bisa lebih baik lagi sih di tahun depan. Budgetingnya nggak bolong-bolong dan berusaha buat nggak gagal. Amin. Untuk catatan di bulan Desember, pengeluaran dan pemasukan dan juga tabungan udah aku tulis. Memang aku nggak bikin video karena moodnya lagi naik turun buat bikin video. Jadi aku langsung aja budgetingnya. Dan pengeluaran masih tetap sama seperti bulan kemarin, nominalnya juga masih tetap sama. Untuk sinking funds yaitu tabungannya yang sedikit berbeda. Dan untuk pendapatan juga masih tetap sama. Uang gaji suami aku nggak bisa sebut nominalnya, dikurangin cicilan rumah karena aku masih KPR rumah, dan dikurangin persepuluhan uang gaji suami untuk gereja. Lalu ada tabungan utama, jadi itu untuk tabungan pegangan aku dan suami gitu.
Jadi sisa gaji masih ada 2.200.000 dan itu yang aku pakai untuk 1 bulan. Di luar uang makan suami ya, yang dipakai untuk belanja dan juga untuk hal-hal lainnya. Untuk lemburan juga puji Tuhan banget, suami beberapa bulan kan ada lemburan, tapi aku juga nggak bisa sebut nominalnya. Di private aja dulu kayaknya. Nggak semua harus tahu ya. Bahkan untuk perpuluhan atau untuk sedekah kan nggak semua juga harus orang tahu. Jadi lebih baik aku sembunyikan aja dulu, karena keperluan ini sangat sensitif. Dan aku juga ada tanggungan baru sih sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan, semoga semuanya lancar, masih bisa dicukupkan sama Tuhan ya. Di tahun depan aku akan lakukan perubahan nominal untuk tabungan, karena memang aku tadi udah cerita ada tanggungan baru, tapi bagiku nggak masalah sih, karena dulu waktu aku lakukan awal budgeting, tabungan atau saving challenge yang aku pakai juga dengan nominal kecil, dari uang receh bahkan uang 2.000, 10.000. Jadi itu nggak akan merubah pikiranku kalau nabung kecil itu bikin ribet atau nggak akan kekumpul jadi banyak. Itu nggak sih, karena bagiku semua itu sesuai dengan konsisten aja. Kalau misalnya kita bisa konsisten, berapapun yang kita mau dari hal kecil pun juga pasti akan bisa terpenuhi. Tapi kalau kita nggak bisa konsisten, pasti juga akan berhenti di tengah jalan. Nah itu yang bikin semuanya nggak bisa kekumpul sesuai tujuan kita, sesuai keinginan kita. Pasti itu nggak akan bisa tercapai sih kalau menurutku. Oke, sekarang aku akan lanjut untuk menghitung dana pensiun. Di sini kan setiap bulannya aku isi 200, tapi bulan ini aku nggak isi, jadi totalnya ada 2.200.000 ya, 200 dikali 11 bulan. Dan ini uangnya nanti akan aku simpan, kayaknya akan aku masukkan ke bank deh untuk dana pensiun ini. Dan lanjut untuk dana darurat yang kemarin aku bilang puji Tuhan gak kepake, tapi ternyata di penghujung tahun kepake juga. Nggak masalah tapi menurutku, karena memang uang dana darurat kan memang untuk keperluan dana darurat. Dan kepakainya sekitar 300.000, jadi ada nominal 800.000 untuk tahun ini. Nggak apa-apa, nanti akan aku simpan karena udah di penghujung tahun ya. Akan aku satukan nanti sama dana pensiun, akan aku masukkan ke bank. Dan lanjut, kenapa tabungan pajak motor aku isi 100, kan biasanya cuma 50, karena ini untuk mengejar tagihan STNK ku yang di bulan April nanti. Aku kaget banget harganya sampai 400.000, biasanya nggak sampai segitu. Jadi aku kejar dengan nominal 100.000, tapi di tahun depan akan aku rubah lagi jadi 50.000. Dan untuk tabungan orang tua suami juga masih seperti biasa sih, 100.000. Ya puji Tuhan banget masih bisa menabung. Kalau buat kalian gimana nih kabarnya di tahun 2023? Apa budgetingnya lancar, atau udah lakukan saving challenge, atau bahkan budgetingnya gagal? Bagiku sih nggak masalah, karena aku pun juga masih pernah gagal, tapi aku masih mau belajar untuk lakukan budgeting lebih baik lagi. Dan untuk tahun depan ayo lebih semangat lagi ya, kita bareng-bareng lakukan dari nol lagi untuk budgeting, karena ini tuh perlu banget buat memperbaiki keuangan kita supaya lebih teratur, tertata, bisa lebih rapih lagi. Dan juga untuk pengeluaran, pemasukan, bahkan tabungan, semuanya kita bisa kontrol. Balik lagi ke videonya. Di sini aku udah selesai buat budgeting Desembernya. Untuk pengeluaran udah masuk
ke dompet disiplin. Untuk sinking funds udah masuk ke binder, dan aku akan hitung uang sisa gajinya apa benar 675.000 sesuai dengan yang aku tulis. Untuk sisa gaji ini aku bagi jadi dua, 500.000 untuk nambah tabungan bayar tanggungan. Untuk 175.000 aku pakai untuk pegangan istri. Maaf ya, ada suara si bocil yang ganggu mamanya. Oke, terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton video aku sampai di menit sekarang. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak yang udah setia nonton aku, subscribe aku. Terima kasih banyak. Aku gak nyangka bisa sampai 1000 subscriber. Buat kalian tetap semangat budgetingnya, jangan lupa bersyukur dan sehat-sehat terus ya. Bye.